flying somehow, gotta regain control. Ya. Tanpa berekspektasi tinggi dan tak menaruh harapan lebih, membuat para fans seperti dikejutkan melihat kemenangan perdana Timnas Indonesia di round 3. Yang tak disangka-sangka, menangnya dengan permainan yang meyakinkan sekaligus clean sheet, membuat asa Garuda mengejar mimpi Piala Dunia kembali terbuka lebar. Hasil ini benar-benar di luar dugaan media-media dan juga pandit dunia yang sebelumnya sempat meremehkan Indonesia. Pastinya mereka nggak nyangka banget tuh salah prediksi. Sementara itu, Eliano yang diharapkan tampil unjuk gigi justru nggak dikasih kesempatan semenit pun oleh Sintayong. Meski begitu, adik Tijani Renders ini tetap ikut tersenyum melihat kemenangan ini. Di sisi lain, Indonesia kini jadi mencatatkan rekor baru yang belum pernah diraih oleh negara-negara Asia Tenggara manapun. Lantas apa saja rekornya dan bagaimana berbagai reaksi dunia? Let's go, kita ulas sampai tuntas. Change is never waiting, don't you hesitate. Time to back away, find another way. In this game we play, gonna seize the day. Sejak awal laga, skuad asuhan Sintayong tak banyak memegang bola karena Saudi memainkan bola dengan penguasaan tinggi di bawah Hervé Renard. Renard menugaskan anak asuhnya untuk bermain full menyerang dengan pressing tinggi sesuai kebiasaannya sebagai pelatih. Namun ternyata ini justru menjadi keuntungan tersendiri bagi Sintayong yang lebih menekankan strategi serangan balik. Terbukti, di babak pertama Jitses dan kawan-kawan mampu melesatkan 9 tembakan dengan 4 on target. Padahal secara penguasaan bola, skuad Garuda jauh di bawah Saudi yang lebih dominan dengan persentase 74%. Dan benar saja, di menit ke-32 Marcelino mampu memanfaatkan peluang hasil dari skema serangan balik melalui asis Manis Ragnar. Eksekusi Marceng pun sangat tenang, ia sempat melakukan tendangan tipuan sebelum akhirnya melesatkan gol ke gawang Green Falcons. Lalu di babak kedua, awal-awal laga masih belum banyak perubahan. Anak asuh Hervé Renard tetap menguasai permainan dengan ball possession. Tapi, kreativitas pemain Green Falcons ini sangat tak terlihat, sehingga sulit menciptakan peluang. Ditambah lini bertahan Garuda begitu rapat dengan bermain 3 bek tengah. Di sini permainan timnas mulai berbeda, lebih menunjukkan percaya diri setelah unggul duluan. Kita kembali mendapatkan sejumlah peluang dari serangan balik. Dan benar saja, Marcelino kembali datang menjadi pembeda dengan mencetak brace atau gol kedua. Setelah itu, kita lebih banyak bertahan dan banyak kerusuhan terjadi di menit-menit akhir. Berbagai aksi dilakukan oleh Saudi mulai dari guling-guling hingga diving. Namun ada yang sedikit dirugikan, di mana pemain timnas kepancing sehingga Ivar kena kartu kuning lagi. Dinilai protes berlebihan oleh wasit. Namun siapa sangka, saat sedang gaduh tadi, pemain Saudi ingin langsung menendang bola yang membuat Justin Hubner menjegal pemain tersebut. Tapi wasit melihatnya sebagai pelanggaran keras dan memberikan kartu kuning kedua kepada Hubner. Udah deh keluar lapangan dan dipastikan Hubner absen di laga selanjutnya. Untung setelah itu, tak ada gol yang tercipta hingga peluit akhir pertandingan ditiup. Secara keseluruhan, timnas memang kalah penguasaan bola, tapi memiliki banyak peluang namun hanya 2 yang bisa dimanfaatkan. Sementara itu, Eliano yang akhirnya masuk ke skuad belum juga diturunkan, padahal udah sempat melakukan pemanasan. Ya harusnya minimal pemain pengganti lah ya, daripada kayak tadi pemain penggantinya agak bikin deg-degan. Meski begitu, Eliano tetap ikut senang melihat hasil yang ada, walaupun pasti hatinya sedikit nyesek sih. Tapi kami yakin Eliano kuat dan mampu membuktikan. Dari sini jelas, masih banyak evaluasi yang wajib diperbaiki oleh Coach Shin, kita juga nggak boleh jumawa. Dan ini juga membuat media hingga pandit dunia nggak nyangka melihat hasil yang mengejutkan. Pandit media dunia gak nyangka dengan hasil timnas. Gak perlu heran, timnas Indonesia memang sudah menjadi sorotan sejak bermain di round 3 Piala Dunia 2026.
Jadi kuda hitam membuat skuad Garuda terus diliputi dan dibicarakan oleh berbagai media hingga pandit asing. Namun kekalahan sebelumnya membuat mereka merujak Indonesia. Ada yang meremehkan hingga memprediksi Indonesia kalah telak sama Arab. Itu semua sudah terjawab, Indonesia kembali menjadi tim kuda hitam dan mengalami kenaikan klasemen di grup C. Dengan 6 poin sementara, skuad Garuda menduduki peringkat 3 di bawah Australia dan Jepang. Kemenangan ini juga menjadi sorotan media-media sepak bola Eropa, seperti ESPN yang menyoroti gol dan selebrasi unik Marcelino. Lalu, media Belanda Football Premier juga ikut memposting kemenangan ini. Namun media asing yang paling ramai dikomentari netizen Indonesia tentunya 433. Media terbesar dalam dunia sepak bola ini juga konsisten membagikan hasil pertandingan timnas. 433 bahkan menuliskan caption spesial dengan mengatakan Indonesia kembali dalam perebutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, pandit asing yang jadi komentator live streaming AFC di laga ini juga tak kalah heboh. Tapi kembali lagi teman-teman, merayakan boleh saja, namun jangan berlebihan. Perjalanan kita masih panjang coy. Indonesia catat rekor bersejarah. Dari hasil ini, timnas Indonesia tak hanya meraih 3 poin, tapi juga berhasil mencatatkan beberapa rekor nih teman-teman. Sepanjang sejarah kita belum pernah meraih kemenangan di round 3, kemenangan ini menjadi 3 poin pertama bagi timnas. Tak hanya itu saja, Indonesia kini juga menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang mampu meraih kemenangan di round ketiga. Negara-negara besar lain seperti Thailand dan Vietnam pun belum pernah merasakannya. Apalagi tetangga sebelah yang suka koar-koar itu. Udah teman-teman, jangan kelewatan. Kita kembali merendah lagi aja sampai ke inti bumi. Ya, sebenarnya dalam keadaan menang gini, Eliano memang sangat pantas dicoba, walau menjadi pemain pengganti. Karena terkadang, pemain yang dicadangkan juga ingin menunjukkan kualitas, dan kalau nggak diberikan kesempatan, ya susah. Seperti Marcelino yang akhirnya diberikan kesempatan, akhirnya bisa membuktikan diri. Salut deh sama mas-mas Surabaya ini, mentalnya kuat banget coy. Kalau gini kan lolos Piala Dunia jadi kembali terbuka, ya kan? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.